Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 dengan formasi jabatan pengendali dampak lingkungan ahli pertama dengan tema regulasi tentang pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan bahan dan limbah B3. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang TIU, TWK, TKP, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Soal 1. Regulasi yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan bahan dan limbah B3 adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kualitas Lingkungan Hidup. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Administrasi Negara. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah A. Pembahasan regulasi yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan bahan dan limbah B3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Soal 2. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh partikel-partikel padat paling kecil 10 mikrometer adalah A. Partikel PM1, B. Partikel PM2.5, C. Partikel PM10, D. Partikel PM100. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah C. Pembahasan pencemaran udara yang diakibatkan oleh partikel-partikel padat dengan ukuran paling kecil 10 mikrometer disebut partikel PM10. Partikel ini terdiri dari partikel-partikel debu, asap, dan bahan lainnya yang dapat terhirup oleh manusia dan mempengaruhi kualitas udara. Soal 3. Bahan atau limbah yang memiliki sifat beracun, berbahaya, dan berkepanjangan dalam penggunaan atau pembuangan disebut A. Bahan berbahaya dan beracun B3, B. Bahan limbah berbahaya BLB, C. Bahan berbahaya BB, D. Bahan kimia berbahaya BKB. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah A. Pembahasan bahan atau limbah yang memiliki sifat beracun, berbahaya, dan berkepanjangan dalam penggunaan atau pembuangan disebut bahan berbahaya dan beracun B3. B3 mengacu pada bahan atau zat yang memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Soal 4. Salah satu cara pengendalian pencemaran air adalah dengan menggunakan A. Tandon penampung air hujan, B. Penyaringan air, C. Penambangan air tanah, D. Pemindahan air dari satu lokasi ke lokasi lain.
Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah B. Pembahasan, salah satu cara pengendalian pencemaran air adalah dengan menggunakan penyaringan air. Penyaringan air dilakukan untuk menghilangkan kotoran, zat kimia berbahaya, bakteri, dan mikroorganisme lain yang dapat mencemari air sehingga air yang digunakan menjadi lebih aman dan bersih. Soal 5. Salah satu upaya pengendalian pencemaran udara adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu gas yang berperan dalam pemanasan global adalah A. Karbon monoksida CO. B. Metana CH4. C. Nitrogen dioksida NO2. D. Amonia NH3. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah B. Pembahasan, salah satu gas yang berperan dalam pemanasan global adalah metana CH4. Metana merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pertanian, limbah organik, dan industri. Pengurangan emisi gas metana menjadi salah satu upaya penting dalam pengendalian pencemaran udara. Soal 6. Pengelolaan bahan dan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan wajib memiliki A. Izin operasional lingkungan IOL. B. Izin pengelolaan limbah B3 IPL B3. C. Izin lingkungan hidup ILH. D. Izin lingkungan industri ILI. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah B. Pembahasan, pengelolaan bahan dan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 IPL B3. Izin ini diperlukan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pengelolaan bahan dan limbah B3 oleh perusahaan agar sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Soal 7. Pemerintah mengatur tentang pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan bahan dan limbah B3 melalui A. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. B. Peraturan Pemerintah. C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Peraturan Daerah. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah B. Pembahasan, pemerintah mengatur tentang pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan bahan dan limbah B3 melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan aturan yang lebih rinci dibandingkan undang-undang dan menjelaskan tata cara pelaksanaan aturan yang terkait dengan lingkungan hidup. Soal 8. Salah satu contoh pengelolaan limbah B3 yang baik adalah A. Membuang limbah B3 ke sungai terdekat. B. Membakar limbah B3 di belakang pabrik. C. Mengolah limbah B3 secara fisik atau kimiawi. D. Mengubur limbah B3 di lahan kosong. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah C. Pembahasan, salah satu contoh pengelolaan limbah B3 yang baik adalah mengolah limbah B3 secara fisik atau kimiawi. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan proses pemisahan, pengurangan, atau pemusnahan limbah sehingga limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Soal 9. Pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan A. Menambahkan zat kimia berbahaya ke dalam air. B. Membiarkan limbah cair langsung menuju sungai. C. Memanfaatkan sistem pengolahan air limbah. D. Mempercepat proses pengeringan dan penguapan air limbah. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah C.
Pembahasan, pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem pengolahan air limbah. Sistem pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pencemar yang terkandung dalam air limbah sehingga air yang dibuang tidak mencemari lingkungan. Soal 10. Salah satu langkah mengurangi jumlah limbah B3 adalah dengan A. Mengonsumsi makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. B. Membuang limbah organik bersama dengan limbah B3. C. Melakukan daur ulang dan penggunaan kembali bahan B3. D. Mengeluarkan limbah B3 langsung ke alam bebas. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah C. Pembahasan, salah satu langkah mengurangi jumlah limbah B3 adalah dengan melakukan daur ulang dan penggunaan kembali bahan B3. Daur ulang dapat mengurangi kebutuhan terhadap produksi bahan baru sehingga dapat mengurangi limbah yang dihasilkan. Soal 11. Salah satu upaya pengendalian pencemaran udara adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu alternatif transportasi ramah lingkungan adalah A. Motor bensin. B. Motor diesel. C. Sepeda motor listrik. D. Mobil minibus. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah C. Pembahasan, salah satu alternatif transportasi ramah lingkungan adalah sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.